Bintang kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Semarang. Saya akan melakukan pembelajaran dengan model project based learning materi trigonometri kelas 10 kurikulum merdeka. Terima kasih. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Rio. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Naomi kenapa Naomi? Sakit. Sakit. Semoga sudah sembuh ya. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkan dulu buku, alat tulisnya semuanya disiapkan. Masukkan. Jika masih ada sampah-sampah di sekitar situ, dibuang dulu. Papan tulis sudah bersih? Sudah ya? Sudah? Hari ini kita akan membahas tentang trigonometri perbandingan pada segitiga siku-siku. Perhatikan di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu menggunakan model project based learning atau PJBL melalui metode diskusi dan tanya jawab dengan pendekatan TPACK dan 4C berbantuan LKPD. Peserta didik dapat yang pertama menemukan konsep sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotamen pada suatu segitiga siku-siku dengan tepat. Nah, hasil kemarin kan sudah dikasih kuis ya. Dikasih kuis itu ada beberapa peserta didik yang belum berkembang, ada yang masih belum tahu. Nah, untuk yang masih dalam tahap berkembang, belum berkembang, bisa dibaca lagi bahan bacaannya. Sebelum pembelajaran dimulai, ini ada kompetensi awal yang harus dimiliki, yaitu teorema Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras? Masih. Yang seperti apa teorema Pythagoras? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat itu yang seperti apa? Ya, sisi miring. Kalau A kuadrat dan B kuadratnya? Adakah yang di sini yang mau jadi arsitek? Nggak ada ya? Nggak ada yang jadi arsitek? Arsitek ini juga perlu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Selain itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku itu untuk mengukur menara. Cara membuktikannya, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan segitiga ABC dan PQR. Nih, perhatikan dulu. Ini ada pertanyaan. Apa hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga siku-siku? Ada yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Yuk, Cinta. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Nah, itu berpengaruh di mana? Berpengaruh pada teorema Pythagoras. Ya, berpengaruh pada teorema Pythagoras. Berarti ada hubungannya ya. Yang kedua, untuk tahapan pembelajaran hari ini itu ada berkelompok. Nanti buat kelompok, kemudian berdiskusi. Setelah diskusi nanti ada presentasi. Salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya. Terus kemudian ada selain presentasi ada nanti ada konfirmasi lah. Yang terakhir itu harus ada kuisnya. Ya, nanti ada kuis individu. Ya, yang fase pertama yaitu penyajian permasalahan. Ya, sekarang bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya, bentuk kelompok masih seperti yang minggu kemarin. Kelompoknya berbentuk heterogen terserah.
Yuk bentuk kelompok dulu. Ya, kalau sudah perhatikan. Nih ada masalah, Ibu punya masalah. Dibaca dulu. Seorang pengamat geografi berada 100 meter secara horizontal dari dasar tebing. Pengamat melihat ke puncak tebing dengan sudut elevasi 60 derajat. Kemarin sudut elevasi, sudut depresi sudah BP berikan di bahan ajar yang kemarin. Diketahui tinggi pengamat itu, tinggi pengamatnya orangnya itu 1,75 meter. Dengan sin 60 itu sama dengan 0,86. Dan cos 60 itu 0,5 atau setengah. Coba diperhatikan dulu. Coba buat pertanyaan mengenai permasalahan ini. Ada yang mau tanya? Bagaimana atau apa? Silakan. Nanti setelah bagi kerjakan, lihat petunjuknya. Lihat petunjuknya ya. Lihat petunjuknya di situ, kerjakan. Nah, di kelompok itu tentukan ketua kelompoknya. Nah, tentukan masing-masing tugasnya. Nanti tugasnya kamu menyelesaikan ini ya. Nanti jika presentasi juga ada tugasnya sebagai moderator, sebagai yang menyimpulkan, atau sebagai penyaji. Itu diberi tugas masing-masing biar semuanya aktif. Yuk kerjakan. Ada setelah itu juga kita buat kesepakatan dulu. Pengerjaan proyeknya mau berapa menit. Di situ tertulis alokasi waktunya itu ada 20 menit. Mau berapa menit? 20 cukup? Cukup. Yuk mulai kerjakan selama 20 menit. Baca petunjuknya. Jika ada pertanyaan bisa tanya Bu Evi. Jika ada yang mau tanya, silakan. Mungkin ini putih. Semuanya harus aktif. Karena waktunya sudah habis, siapkan yang presentasi. Ada salah satu yang presentasi? Siapa? Yang mau menawarkan diri presentasi? Oh ya, kelompoknya Kela ya presentasi ke depan, silakan. Silakan persiapkan semua yang tidak presentasi. Semua yang tidak presentasi memperhatikan apakah hasilnya sama. Terus nanti setelah selesai beri tanggapan. Ada yang memberi tanggapan ya. Semuanya perhatikan. Jadi pagi ini kami akan mempresentasikan tentang trigonometri. Hari ini yang akan presentasi adalah Kyle absen 16 dan Adila absen 1. Lalu di kelompok kami juga ada Yosua absen 33 dan juga Raffi absen 28. Oke. Jadi banyak presentasikan hasil dari diskusi tadi yang berjudul perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang keras biar teman-temannya dengar. Tujuannya adalah yang pertama untuk menemukan konsep trigonometri pada suatu segitiga siku-siku dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan Jadi sekian dulu dari presentasi dari kami. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya silakan atau memberi tanggapan. Ya, silakan. ini ada Cinta. Ya. Untuk tanggapan saya sudah cukup bagus, presentasinya sudah cukup lengkap. Tetapi hanya saja menurut saya akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan penjelasan mengenai sudut yang lain. Misalnya tadi kan baru dijelaskan mengenai tentang sin A, cos A seperti itu. Lebih baik
tambahin lagi kayak misalkan sin B itu seperti apa, terus habis itu cos B itu seperti apa. Nah, itu terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang memberi tanggapan lain? Apakah jawabannya semua sama? Sama dengan kelompoknya Adila? Sama? Nah, jawabannya benar enggak? Benar? Benar, ya. Kalau benar dan itu terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Hasilnya sudah bagus, cuman persiapannya kurang aja ya. Ya, karena koneksinya wifi itu susah. Beri tepuk tangan untuk kelompok Adila. Terima kasih semuanya. Konfirmasi perbandingan trigonometri adalah perbandingan dalam segitiga siku-siku. Ini perhatikan segitiga siku-sikunya. Nah, di situ ada sudut, kelihatan ya? Sudut di depan sudut itu ada sisi depan. Nah, ini namanya sini sisi depan. Terus ini sisi samping karena sudutnya di sebelah sini. Terus ada sisi miring. Sisi miring itu tidak selalu miring, ya, tetapi selalu di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya di sini, depannya ya. Terus ini ada lagi, jika segitiganya seperti ini, berarti sisi miringnya di mana? Sini. Kalau ini sudutnya, berarti sisi depannya di mana? Depannya sini, betul. Kalau sisi miring berarti sisi sampingnya di sini. Paham? Ada yang mau tanya? Lagi? Sinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan sisi miring, betul? Betul ya, sama kayak punya tadi ya, punya kelompok Adila ya. Dan kosinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi samping suatu sudut dengan sisi miring. Agar lebih mudah mengingatnya, maka sisi depan itu sisi depan, sisi samping dan sisi miring itu disingkat dengan D-sami. Depan, samping, miring. Untuk lebih mudah mengingatnya lagi, itu perbandingan trigonometri, hafalkan singkatan sin demi, sin depan miring, cos sami, cos samping miring, tan desa, tan depan samping. Ada yang mau tanya? Silahkan. Gak ada? Kalau nggak ada, Bu Evi yang terakhir ini akan memberikan kuis. Kalian paham apa enggak? Siapkan dulu. Jangan lupa identitasnya. Ditulis. Waktunya karena 2 soal saja 5 menit cukup. Yuk, kurang. Pulang ke depan karena waktu sudah habis. Kalau sudah dikumpulkan semua, perhatikan di sini. Perhatikan lagi di sini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Pakai project menyenangkan ya, lebih menyenangkan pakai kelompok. Kamu bisa diskusi dengan temanmu, ya nggak? Terus apakah sudah paham semua materinya? Sudah ya? Ya sudah. Coba kesimpulan. Nih kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada segitiga ABC. Berdasarkan gambar di bawah ini dapat diminta kalian untuk mempelajari tentang perbandingan menentukan nilai perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Pada sebelum pembelajaran diakhiri, pimpin doa dulu ketua. Mulai. Doa selesai. Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.